Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di pertemuan ke-12 kali ini, saya akan menjelaskan materi baru, yaitu suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara ataupun masyarakat. Melalui sistem politik, aspirasi masyarakat, baik berupa tuntutan ataupun dukungan, yang merupakan cerminan dari tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara. Berikut ini adalah 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakannya dengan sistem sosial yang lain. Yang pertama adalah daya jangkauannya bersifat universal, yaitu meliputi semua anggota masyarakat. Yang kedua, adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Yang ketiga, diterima secara sah. Dan yang terakhir, keputusannya ini bersifat otoritatif, yaitu memiliki kekuatan secara legalitas dan kerelaan yang besar. Suprastruktur politik dapat diartikan sebagai mesin politik di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal dan resmi. Dengan kata lain, suprastruktur politik ini merupakan gambaran pemerintah dalam arti yang luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu infrastruktur politik, yang mana memiliki pengertian berupa kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif, di mana infrastruktur politik ini berupa organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan, yaitu organisasi non-pemerintahan. Berikut ini adalah klasifikasi dari 4 kekuatan ataupun organisasi-organisasi yang termasuk dalam infrastruktur politik. Yang pertama, partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat bangsa, dan negara melalui pemilu. Yang kedua adalah kelompok kepentingan atau interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara, yang bisa saja menghimpun dan mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar partai politik. Contohnya, pembayar pajak, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, dan lain sebagainya. Nah, organisasi ketiga disebut dengan kelompok penekan atau pressure group, yaitu kelompok yang bertujuan untuk mengupayakan ataupun memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang ataupun kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Nah, biasanya mereka ini melakukan dengan cara demonstrasi ataupun melaksanakan aksi mogok dan sebagainya. Yang terakhir adalah media komunikasi politik, yaitu sarana ataupun alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat. Nah, bisa saja melalui media cetak seperti koran, majalah, brosur, dan lain sebagainya, ataupun seperti media elektronik layaknya televisi, radio, internet, dan lain sebagainya. Demikianlah penjelasan tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.